Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kabarnya baik semua? Alhamdulillah. Sebelum perkuliahan pertemuan berapa ini ya? Kedua ya. Kedua kita mulai. Mari kita membaca umul kitab. Semoga perkuliahan kita lancar, bermanfaat. Al-Hariniyah Al-Fatihah. Baik teman-teman, hari ini kita sampai pada pembahasan tentang apa itu hukum, fungsi dan juga tujuan hukum. Tetapi sebelum kita masuk pada materi, akan saya sampaikan tujuan capaian pembelajaran pada pertemuan ini. Yang pertama adalah mahasiswa itu mampu menjelaskan konsep hukum dan juga ilmu hukum. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami secara jelas dan juga tepat sebenarnya hukum itu untuk apa sih? Kenapa harus ada hukum? Kenapa misalnya orang menikah itu harus 19 tahun? Kenapa membunuh itu harus dipidana? Nah, ini nanti dengan adanya materi kali ini, teman-teman para mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu untuk menjelaskan itu secara tepat dan juga jelas. Hukum, kalau menurut Appledon, definisi hukum itu seringkali bersifat samar. Artinya apa? Artinya dari sekian banyak ahli, sekian banyak profesor, itu tidak ada satupun yang benar-benar mampu mendefinisikan hukum secara lengkap dan secara kompleks. Kalau dalam ilmu mantek dikenal dengan istilah jamek dan juga mana, itu tidak ada. Karena memang masing-masing memiliki definisi yang berbeda tentang. Kemudian menurut profesor dari salah satu kampus Utrecht University, menjelaskan bahwa hukum ini berisi tentang petunjuk, aturan yang di dalamnya juga berisi larangan. Ada perintah, ada larangan, dan akan ada sanksi bagi orang yang melanggar oleh orang atau pihak-pihak yang berwenang. Jadi ketika kita melanggar satu hukum, kalau dalam konteks Indonesia, maka pihak yang berwenang itu bisa misalnya dari kepolisian. Kemudian yang itu didasarkan atas keputusan dari pengadilan, apakah itu pengadilan negeri atau pengadilan perdata. Intinya adalah hukum itu untuk menertibkan masyarakat. Coba bayangkan kalau tidak ada hukum. Misalnya hukum tentang lalu lintas. Di depan IPMAFA misalnya ada traffic light. Ya, bayangkan saja sudah ada traffic light karena jalannya sudah ramai. Pasti kalau tidak ada traffic light atau lampu merah, maka kita misalnya keluar dari kampus, kemudian sedang lampu merah, kita terjang begitu saja, tentu saja kita akan celaka, kan begitu. Nah, itu adalah kenapa hukum itu ada dalam konteks ini ya, hukum mematuhi peraturan atau aturan-aturan lalu lintas. Ini tujuannya adalah untuk ketertiban. Nah, ini definisi-definisi yang lain menurut Profesor Hugo Gratius dan juga Profesor Ahmad Sanusi yang pada intinya adalah sama. Kita lanjut saja. Nah, secara garis besar hukum itu meliputi ini. Yang pertama, hukum harus punya unsur peraturan mengenai tingkah laku manusia atau masyarakat. Kemudian yang kedua, peraturan itu diadakan atau diselenggarakan oleh pihak-pihak yang berwenang. Kemudian unsur yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Jadi tidak ada yang namanya hukum itu tidak memaksa, itu tidak ada. Kalau itu dalam rangka hukum nasional. Misalnya apa? Misalnya hukum itu melarang kita untuk mencuri, maka itu sifatnya memaksa. Oleh karena memaksa, maka terhadap pelanggaran aturan tersebut akan dikenakan yang namanya sanksi. Pencuri akan dipidana. Orang yang melakukan kekerasan akan dipidana. Orang yang melakukan ujaran kebencian sehingga mencemarkan nama baik misalnya, itu juga bisa dipidana. CST Kansil Profesor ini juga mengatakan hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Kalau tidak mengatur dan memaksa itu namanya bukan hukum tetapi saran. Ini ada 4 ciri hukum menurut Profesor Surjono Sukanto ya. Yang pertama adalah attribute of authority, kemudian yang kedua ini adalah attribute of intention of universal, attribute of obligation, dan attribute of sanction. Ini adalah sama dengan unsur yang tadi yang saya sampaikan. Ada unsur dia dilakukan oleh
pihak yang berkuasa atau berkewajiban, dia dilakukan oleh memiliki sanksi, kemudian dia memiliki aturan-aturan yang sifatnya umum itu tadi. Nah, sekarang kita beralih setelah memahami apa itu hukum, kita beralih ke fungsi hukum. Sebenarnya apa sih fungsi hukum itu? Kenapa harus ada hukum? Kenapa kok tidak kemudian kita di suatu negara itu bebas hukum? Misalnya yang pertama yang disampaikan oleh Friedman, sebagai sarana pengendali sosial atau social control, yaitu sistem hukum menerapkan aturan mengenai perilaku yang benar dan juga pantas. Kemudian ada yang namanya sebagai sarana untuk mengadakan perubahan, sebagai sarana untuk penyelesaian suatu sengketa atau dispute settlement. Kita ambil contoh, di depan IPMAFA itu sering terjadi kecelakaan, misalnya karena jalannya sudah terlalu ramai, tidak ada traffic light, kan begitu, atau lampu merah. Maka dengan adanya misalnya bulan depan di depan IPMAFA itu dipasang traffic light atau lampu merah, itu dalam rangka untuk social control dan juga untuk melakukan perubahan. Jadi orang yang asalnya kalau lewat IPMAFA itu belayer-belayer, ugal-ugalan, karena ada traffic light maka dia menjadi berubah, dia menjadi terkontrol. Dengan demikian maka kecelakaan yang terjadi di depan IPMAFA itu bisa dikendalikan atau diminimalisir. Itu namanya fungsi hukum menurut Friedman pada tahun 86. Kemudian tujuan hukum. Tujuan pokok hukum itu pada dasarnya adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan juga seimbang dengan adanya yang namanya kepastian hukum. Itu kenapa harus ada hukum? Misalnya hukum itu tidak jelas, orang akan dipidana dengan mencuri, melakukan pencurian, tetapi tidak jelas dia dipidananya sekian tahun. Maka kalau teman-teman baca kitab undang-undang hukum pidana itu kan ada, melakukan pencurian akan dipidana maksimal berapa tahun, kan begitu ya, kan dipidana maksimal berapa tahun. Orang melakukan pidana pembunuhan kalau direncana itu maksimal berapa tahun. Kalau tidak direncana, artinya tidak direncana itu ya muncul seketika kudu mateni koncone misalnya karena diece, digasak dan sebagainya, atau membunuh tidak sengaja, kan begitu ya. Kita misalnya naik motor, kemudian tiba-tiba ada orang nyebrang, kemudian terjadi laka dan meninggal, itu kan tidak sengaja, itu sekian tahun. Nah, maka itu harus jelas. Itu namanya tujuan hukum menciptakan yang namanya ketertiban, menciptakan kepastian hukum. Kalau dalam konsep Islam ya menciptakan kemaslahatan itu tadi kan. Kenapa harus ada hukum? Ada 3 teori yang sangat masyhur di dalam ilmu hukum atau pengantar hukum, yaitu ada yang pertama namanya teori etis, kemudian yang kedua teori utilitis, dan yang ketiga adalah teori campuran. Teori etis itu apa? Teori etis ini adalah hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan. Itu namanya teori etis. Nah, berkaitan dengan keadilan ini Aristoteles, seorang filosof begitu ya, ada 2 teori keadilan menurut Aristoteles. Yang pertama adalah keadilan komutatif, kemudian yang kedua adalah keadilan distributif. Komutatif itu apa? Memberikan kepada tiap orang menurut jasanya. Kalau yang distributif itu memberikan kepada tiap orang itu sama. Ini contoh mudahnya, misalnya saya punya anak 2, yang satu usianya TK, yang satu kelas SMA misalnya. Maka kalau menurut teori keadilan ini, saya akan memberikan uang saku, uang jajan sekolah itu ya berdasarkan kebutuhan. Sebaliknya kalau yang distributif itu tidak. Pokoknya mau anak saya itu kecil atau besar, karena saya ini pengen adil, oh tak kasih sama lah, baik yang kecil ataupun yang besar tak kasih sama-sama 5.000. Yang kecil cukup, yang besar tidak cukup. Atau sama-sama 20.000, yang besar cukup, yang kecil terlalu banyak, sehingga nanti terlalu banyak jajan atau beli jajan. Kemudian yang kedua ada teori namanya teori utilitis. Hukum bertujuan mewujudkan apa yang berfaedah atau apa yang sesuai dengan daya guna.
Kalau yang tadi berdasarkan keadilan, kalau ini itu intinya adalah menjamin sebesar-besarnya kebahagiaan manusia. Pokoknya hukum itu harus membuat warga negara Indonesia itu bahagia. Ya misalnya dalam contoh kasus pajak misalnya ya, kalau misalnya kenaikannya terlalu tinggi, itu kan masyarakatnya tidak bahagia. Maka menurut teori utilities ini tidak sesuai dengan teori hukum. Kemudian yang terakhir, nah ini tentang kelemahan dua teori tersebut. Teman-teman bisa memperhatikan layar karena setelah ini ada diskusi teman-teman kelompok. Yang pertama, akibat mengagungkan keadilan, teori etis mengabaikan kepastian hukum. Artinya karena dia ini berdasarkan keadilan, kadang teori etis ini akan mengabaikan hukum-hukum yang sudah tercantum di dalam undang-undang, kan begitu. Kemudian kelemahan yang kedua, akibat mengagungkan kepastian hukum, teori utilitas mengabaikan keadilan. Jadi memang masing-masing dari kedua teori ini punya kelemahan dan juga punya kelebihan. Yang baik bagaimana Pak? Yang baik adalah dengan yang ketiga itu tadi, teori campuran, yaitu antara teori etis dan juga teori utilitas ini digabungkan. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Sangat jelas ya? Oke, kalau sangat jelas maka ini ada evaluasi untuk pertemuan pada pertemuan kedua kali ini. Jadi masing-masing kelompok yang sudah teman-teman bagi pada pertemuan pertama, berarti ini kan bisa dua-dua ya. Silahkan mendiskusikan di antara keadilan komutatif dan juga keadilan distributif itu kira-kira yang paling relevan dipakai atau diimplementasikan di negara kita tercinta Indonesia, itu keadilan yang mana. Silahkan diskusi antar kelompoknya dua-dua begitu ya. Nanti perwakilan satu kelompok, satu orang untuk maju ke depan menjelaskan tentang ini. Kira-kira yang relevan kita pakai di Indonesia itu keadilan komutatif atau keadilan distributif. Tidak perlu lama-lama, silahkan memanfaatkan referensi apapun, bisa AI, bisa jurnal dan sebagainya untuk membuka diskusi ini. Saya berikan waktu kira-kira 2-3 menit, kemudian nanti kita diskusi, kemudian nanti harus ada yang presentasi. Begitu, diskusi dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Ini tampaknya kelompok 1 ini ya, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah siap untuk memaparkan hasil diskusinya. Saya kira satu kelompok saja karena waktu kita tinggal 10 menit. Silakan dari kelompok 1 diwakili oleh Mbak Supriyati ya. Ya, silakan bisa maju ke depan. Komutatif dikarenakan lebih relevan di Indonesia karena menekankan pemerataan kayak sesuai rata sesuai kebutuhannya. Seperti contohnya itu Indonesia kan mengalami kesenjangan dan Oke, tepuk tangan kepada kelompok 1. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri perkuliahan pada siang menjelang sore hari ini, jadi memang keadilan komutatif maupun keadilan distributif itu disesuaikan dengan kebutuhan, kan begitu, disesuaikan dengan kebutuhan dan pada konteks-konteks tertentu. Kita tidak bisa berpaku pada satu keadilan komutatif saja atau satu keadilan distributif saja. Sebagaimana tadi teori yang ketiga adalah teori keadilan campuran yang menggabungkan antara keadilan komutatif atau keadilan distributif. Itu untuk minggu depan di pertemuan ketiga kita akan membahas norma hukum dalam masyarakat. Jadi sebelum minggu depan teman-teman minimal sudah harus membaca satu jurnal yang berhubungan dengan norma hukum dan masyarakat. Oke, saya kira begitu. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua pada hari ini. Demikian dari saya, sampai ketemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat untuk kuliah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.